Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus kepada seluruh pengurus PKM Masjid Darussalam. Semoga Allah senantiasa mudahkan semua urusan-urusan di dalam pembinaan keumatan di masjid kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa terkhusus kepada seluruh hadirin sekalian yang hadir di Masjid Darussalam ini dan yang melalui media online. Semoga Allah senantiasa sehatkan badan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, termasuk penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasut, penyakit sombong, ya, dan penyakit-penyakit fisik lainnya. Serta Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para hadirin yang saya muliakan, kita masih membahas bab tentang muraqabah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul didatangi oleh Jibril untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Kita sudah bahas sama sekalian tentang rukun Islam. Ada 5 rukun Islam: syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, serta haji bagi yang mampu. Jemaah sekalian, tentang definisi syahadatain saja itu ada bab khusus kitabnya, dan tidak hanya 1-2 kitabnya, banyak. Kalau dikaji tidak akan pernah selesai tentang syahadatain. Maka tidak cukup bagi kita hanya ngaji 1 bulan sekali, ya. Dan ini disarah cukup panjang. Kita sudah terangkan itu. Kemudian setelah itu watuki masalah, mendirikan sholat. Ini juga sudah 2 kali pertemuan belum selesai, ya. Dan watuki musolah ini saya akan ringkaskan jamaah sekalian, karena kita akan baru selesai mungkin bisa 5 atau 4 pertemuan, ya. Namun karena ini sudah 2 pertemuan, saya akan ringkaskan jamaah sekalian berkaitan tentang sholat ini, ya. Dan sholat ini kenapa diulang-ulang? Karena sholat inilah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah, perjanjian antara hamba dengan Allah di sholat ini. Namanya perjanjian dengan seorang hamba. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syarat sahnya sholat itu kemarin kan kita sudah bahas, ya. Ada yang masih ingat syarat sahnya sholat yang pertama apa? Apa? Adalah waktu, sudah masuk waktunya, ya. Jadi kalau belum masuk waktunya maka ndak sah sholatnya. Sholat duhur misalnya jam 11.30 misalnya, ndak sah, karena sekarang jam 11 berapa?
41 kan gitu. Syaratnya sudah masuk waktunya ya, karena sholat ini sudah diatur berdasarkan waktu, yaitu waktu peredaran matahari ya, peredaran matahari. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Tidak boleh kita akhirnya sholatnya dipercepat atau juga sholatnya itu di perlambat. Waktunya pas itu ya, waktunya pas, terutama bagi para ibu-ibu nih ya, yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan kajian ini. Ketika selesai azan langsung tunaikan sholat ya, tunaikan sholat. Apalagi kalau wanita ini ada uzur ya syar'i yang nantinya bisa saja ya sudah masuk waktu sholat tapi tidak sholat, dilama-lamain sehingga datang haid ya, maka ketika dilama-lamain kemudian datang haid, berdosa itu ya, sudah masuk waktunya sholat tapi dilambatkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, adapun waktu-waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah kita kaji, dan waktunya juga sudah ditentukan ya, sudah ditentukan. Dulu kalau di kampung itu di kamar tempat wudhu itu ada tempat itu untuk mengukur jam ya. Saya dulu diajarin gitu ya, diajarin tuh ada jamnya menggunakan paku itu ya. Mungkin ada yang dari orang kampung itu ya, di kamar mandi atau di tempat untuk wudhu umum itu pojok biasanya ada tempat untuk pengukuran waktu ya, waktu-waktu sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah at-taharatu, yaitu suci ya. Jadi suci ini menjadi syarat. Tanpa suci dalam sholat ini maka tidak sah gitu ya. La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Maksudnya suci dari tempatnya ya, suci juga fisik kita gitu. Termasuk baju kita kalau kena najis maka tidak sah. Maka hati-hati ya, kalau pas sholat tuh betul hati-hati, usahakan bajunya baju yang khusus. Khusus untuk apa? Khusus untuk sholat ya, khusus untuk sholat, karena memang spesial untuk sholat ini. Terutama suci dari terkena kotoran ya, air kencing ataupun juga kotoran dari buang air besar gitu ya. Ini ekstra hati-hati ya, karena dua kotoran ini sudah dipastikan adalah najis. Ketika najis terkena baju dan tidak suci maka sholatnya tidak sah. Kemudian dalil-dalilnya banyak gitu ya, dalil-dalilnya banyak. Ketika baju kita ini terkena najis maka tidak sah sholatnya. Contoh misalnya baju istri kita terkena darah haid misalnya, kok masih ada gitu ya, maka harus dicuci sampai bersih, sampai tidak ada baunya, tidak ada warnanya gitu ya, dan kembali lagi seperti semula. Jadi harus dihilangkan najisnya terlebih dahulu. Kemudian tempat ya, tempat juga sama ya, tempat juga sama. Kalau ada kotoran-kotoran terutama kencing ya, terutama buang air besar, itu pastikan jangan sampai. Maka hati-hati jamaah sekalian, ketika anak-anak kita di rumah ya masih kecil-kecil, kalian belum tahu. Seusia anak saya misalnya, walaupun SD gitu ya, itu mungkin belum begitu paham tentang najis. Maka hati-hati, jangan-jangan anak-anak kita masuk kamar mandi rumah kita atau di masjid kita gitu ya, kemana-mana itu najisnya ya. Maka ekstra hati-hati berkaitan tentang kencing ini. Apalagi anak-anak kita itu kadang kencingnya sembarangan tuh ya, kencingnya sembarangan, nggak di tempatnya gitu. Karena kebelet udah di pinggir jalan gitu ya, atau sambil jalan kan kencingnya gitu, anak-anak kecil itu gitu ya. Itu hati-hati ya.
apalagi yang punya cucu ya, kakek ya, hati-hati sekali itu, karena anak yang sudah makan makanan kita orang dewasa, maka air kencingnya adalah najis ya, terkecuali bagi yang punya anak kecil laki-laki misalnya ya. Pak Mul punya anak laki misalnya ya, laki-laki Pak Mul misalnya belum makan apapun kecuali ASI ibunya, maka najisnya adalah mukhafafah, cukup diperciki saja dengan air. Tapi kalau anak kita punya anak perempuan misalnya walaupun kecil, maka najisnya adalah masuk kategori najis pertengahan, yaitu mughaladzah ya. Jemaah sekalian yang najis mutawassithah, maaf ya, najis mutawassithah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pastikan ya, karena Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil masajid la tasluhu syai'in min hadzal baul walal qadar, bahwa semuanya masjid itu harus terbebas dari air ya, air kencing gitu ya, kemudian juga kotoran-kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla, karena sungguhnya masjid itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat wa qiraatil Quran, yaitu untuk membaca Al-Quran. Ini hadis asbabul wurudnya, ada seorang badui masuk ke masjid, Pak Mul. Masuk ke masjid langsung ngapain? Langsung kencing. Saat itu para sahabat ya ingin sekali ya menghajar itu. Ya, dihajar orang itu ya, dihajar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dakhu gitu ya, biarkan dia menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Padahal sahabat ini sedang pada ngaji loh, masuk itu langsung kencing gitu. Namanya juga orang badui. Kemudian para sahabat intinya ya ingin apa namanya ya bahasa kasarnya dipukulin, nggak sopan. Ada Nabi, ada para sahabat juga masuk ke masjid langsung kencing. Wa an nabiyyu alaihi wassalatu wassalam fakallamahu bilatfin, tapi Nabi akhirnya memberitahukan seorang badui ini dengan kata-kata yang lemah lembut. Wah, ini harus kita contoh ya. Dalam era sekarang ini misalnya ada juga orang yang masuk ke masjid ini yang tidak tahu menau ya, memang karakteristik kering itu macam-macam. Ada yang keras gitu ya, karena ingin cepat selesai masalahnya di masjid. Ada yang lembut gitu. Nabi pilih yang lembut ini. Yang sahabat-sahabat lain kasar gitu kan, mau dikebukin, mau dipukulin gitu kan, Nabi katakan biarkan itu. Fadhanna anna rahmah dayiqatun la tattasilul jami'. Jadi setelah kejadian itu, karena Nabi perkataannya lemah lembut, kemudian badui ini malah mendoakan ya, doanya sangat masyhur dan terkenal sekali jamaah sekalian, dengan mengatakan Allahumma irhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan gitu. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad gitu ya, dan jangan ikutkan ya mereka itu yang kasar kepada aku ini mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Ini orang badui ya, tapi dia cerdas juga gitu ya, dia cerdas juga. Jadi doanya khusus untuk dirinya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa yadhkuru anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam qala lahu laqad hajjarta wasi'an ya akhal Arab ya. Jadi yang kau lakukan itu adalah salah, bahwa kasih sayang Allah itu sangat-sangat luas gitu ya, sangat luas. Langsung dibenarkan karena melihat bahwa seorang badui ini egois gitu ya, doanya hanya dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menegurnya ya, tidak demikian. Rahmat Allah itu amat sangat luas. Boleh jadi jamaah sekalian, kalau kita itu baik sama orang lain, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak tahu itu, mungkin doanya begitu ya, mendoakan hanya orang yang menolongnya, yang membantunya dengan dia sendiri itu ya. Jadi Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan gitu. Jadi kasih sayang Allah itu jangan diberikan kecuali hanya kepadaku dan kepada Muhammad saja gitu.
karena sudah kasar kepadaku. Tapi Nabi Muhammad meluruskannya. Kasih sayang Allah tidak hanya terbatas, itu hanya sedikit, tapi sangat amat sangat luas sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini akhirnya bekas kencingnya seorang badui ini, Rasul menyuruh sahabat untuk mengambil semacam ember, gitu ya, an yusabba 'alal baul dzunubun min ma'in, ya. Jadi dituangkan air di atasnya, kemudian hilang itu, ya. Nah, kalau kita pernah kejadian karpet kita ini Pak Mul, kenapa tadi Pak Mul tanya kenapa karpet ini diambil? Karena terkena kencing, ya, anak, kemudian sudah di cuci, ya, sudah di laundry, masih belum hilang, jadi dilepas saja Pak Mul, gitu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, begitu juga kalau ada kencing di rumah kita, ya. Ya, kalau rumah kita mungkin jarang ya, yang dari tanah itu jarang, tapi kalau di kampung masih ada dari tanah, maka ketika anak kita kencing di situ sudah diguyur pakai air saja, itu sudah hilang insya Allah. Tapi kalau yang sulit di kayak gini nih, karpet gitu ya, kemudian di keramik, ya, itu harus pastikan dilokalisasi, ya, dilokalisasi kemudian diambil, gitu ya. Karena kalau semuanya dicor pakai air gimana, kemana-mana kan, gitu. Maka cukup menggunakan lapel, tapi pastikan, ya, setelah dilap kemudian dibasuh kembali, kemudian cuci kembali dan dilap lagi, ya, kira-kira 3-4 kali, yang kita yakin kira-kira sudah hilang baunya, rasanya, dan juga warnanya, ya, warnanya sudah pasti itu bukan warna air kencing. Itu cara menghilangkan hadas, ya. Kemudian suci di badan kita, gitu ya, itu pastikan ini. Ini juga sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang disiksa, jamaah sekalian, itu gara-gara sembarangan, gitu ya. Ini bagi anak-anak sekalian, para santri juga, hati-hati dengan kencingnya, terutama yang sudah balik ini. Karena kalau sudah balik itu kencing yang tidak hati-hati tidak hanya merusak sholatnya, tapi juga akan menyiksa dirinya nanti di alam kubur. Faqad thabata fi sahihain min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah jelas hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, jadi Nabi melewati 2 kuburan. Faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Jadi kedua kuburan ini dua-duanya diadab. Kenapa Nabi tahu, gitu ya? Nabi dikasih tahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya ada lanjutannya, gitu ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil pelepah kurma yang masih basah, ya, atau mungkin mengambil daunnya, diletakkan di atas kuburan ini dengan berdoa, ya Allah, sebelum pelepah kurma ini kering, maka mereka akan diringankan siksaan di kuburnya, gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa kedua kuburan ini disiksa, gitu ya, dengan kerasnya? Maka Nabi mengatakan, amma ahaduma fakana la yastatiru min baulihi. Jadi orang yang diazab di alam kuburnya ini, dia sembarangan ketika dalam kencing, maka diazab oleh Allah SWT. Dia tidak memastikan setelah kencing itu betul-betul mampet itu, ya, hati-hati. Mungkin kalau masih kecil, gitu ya, masih muda sekali kencing, tapi kalau sudah tua, gitu ya, itu perlu untuk berdehem, dan pastikan betul-betul
itu tidak netes lagi. Kalau netes lagi tidak sah itu kalau dibuat sholat, ya udah pasti itu. Maka harus hati-hati. Dan karena orang ini meremehkan, maka sebab diantaranya dia disiksa di alam kubur. Wa kana la yastatiru anil baul. Ini hati-hati, ya. Terkadang orang yang ruko atau sujud keluar itu, kalau sudah apa namanya, sudah tidak bagus itu ininya apa namanya, mesinnya gitu ya. Nah itu ya, itu hati-hati gitu ya. Kalau misalnya keluar gitu ya, tapi pastikan kalau itu memang air kencing ya, maka harus dibatalkan sholatnya, kemudian harus mengulang sholatnya dan mengganti pakaiannya atau mencuci terlebih dahulu. Boleh nggak dicuci, silahkan ya. Misalnya celananya gitu ya, terkena itu, dilihat kok tembus gitu ya, maka boleh dicuci ya, boleh dicuci dan dipakai kembali untuk sholat ya, diperbolehkan itu. Tapi pastikan itu hilang. Itu jadi yang pertama, ammahadu mafakana la yastatiru min baulihi. Jadi dia sembarangan, sembrono, itu hati-hati sekali gitu. Maka ketika ada masjid dipasang tempat untuk kencingnya berdiri, ya itu bukan sunnah gitu ya, karena berdiri itu saya juga sanksi gitu ya, karena tempatnya sempit seperti itu, kemudian dalam keadaan hanya dilepas celananya begitu saja ya, dan bisa nyiprat, itu hati-hati ya, hati-hati. Karena ada orang yang kencing di tempat sholat itu tidak keluar sama sekali walaupun sudah mau kencing, dia bisa kencing kalau dilepas semuanya ya. Dan ini memang bagusnya untuk kehati-hatian gitu ya, untuk kehati-hatian. Karena boleh jadi ya kita sudah hati-hati pun gitu ya, karena itu tempat umum ya kan, ada yang sembrono gitu ya, ada yang apa, sembarangan. Maka perlu kehati-hatian, karena ini ya akibatnya itu bisa kalau terkena baju kita atau salah satu baju yang buat kita sholat, maka bisa tidak sah, dan celakanya itu nanti efeknya ketika di alam kubur ya. Wa fi riwayatin la yastabari'u minal baul gitu, artinya dia betul-betul tidak bersih gitu, tidak bersih dalam kencingnya ya. Wa ammal akhar, satu kuburan lagi yang disiksa, fakana yamshi bin namimah, maka dia sering adu domba. Ini hati-hati ini, yuk kita biasakan cek dan recheck. Nah ini yang mengikuti kajian melalui online, ibu-ibu gitu ya, itu ekstra hati-hati. Terkadang tidak apa namanya, tidak terasa gitu ya, tidak terasa itu an-namimah ya. An-namimah itu bisa mengadu domba gitu. Maka Al-Quran sudah jelas mengarahkan kepada kita semuanya, kalau ada informasi yang belum jelas kebenarannya, maka harus cari informasi ya. Al-Quran mengatakan suruh cek dan recheck itu ya, cek dan recheck. Idza aja apa ayatnya gimana? Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan ya. Kalau ada datang orang ingin mengadu domba, orang itu ya fasik gitu ya, fatabayyanu gitu ya, maka cek dan dicek. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin ya. Bisa jadi itu mengenai orang-orang yang nggak tepat gitu, sehingga kalian tuh nanti menyesal. Ini nasihat terkhusus bagi saya pribadi dan pada seluruh jamaah sekalian, jangan sampai akhirnya perkataan kita itu menjadi adu domba ya. Perkataan kita itu menjadi tidak baik gitu ya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara keluarga yang satu dengan keluarga berikutnya, atau antara suami dan istri ini. Wah, karena istrinya dipanas-panasin ya kan gitu ya, istrinya itu dipanas-panas sama si A si B gitu, akhirnya kan tidak bagus gitu ya. Wah, perlu cek dan recheck. Ini Islam sudah mengajarkan seperti itu ya. Sebab orang di kuburan ini disiksa itu karena dia juga tidak cek dan recheck akan informasi
gitu ya, sehingga terjadilah an-namimah, wa kana yamshi bin namimah, wal iyadu billah. Kita semuanya jangan sampai ini diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jamaah sekalian, itu yang akhirnya ditiru oleh kita semua. Jadi kalau kita ke kuburan, yang kita bawa apa biasanya? Bunga, ya bunga, atau apapun yang masih apa? Yang masih basah, termasuk air lah gitu. Termasuk apa? Air. Padahal ini merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa kekhususan Nabi, diantaranya ini. Jadi kalau kita sih tidak ada fungsinya, tapi kalau mau bawa juga tidak apa-apa untuk wangi dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk akhirnya mengikuti Nabi, karena itu adalah kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal itu. Maka Nabi mengatakan, sebelum daun ini atau pelapa korma ini kering, maka aku berdoa kepada Allah agar dua kuburan ini dalam siksaannya diringankan. Nah kalau kita apa coba? Tidak ada kekhususan bagi kita, ya gitu kan, kita ngikutin apa? Tradisi, yang tradisi itu ya kebenarannya perlu dicek lagi, itu dicek lagi. Walaupun Jawa sekalian mau bawa silahkan aja, tapi tidak ada pengaruhnya. Apakah misalnya dikasih air gitu ya, kemudian apa namanya, yang tadinya panas tidak panas, enggak juga gitu ya. Hah? Apa? Biar apa? Oh ya. Ya kalau membawa air gitu ya, mungkin karena kuburannya itu keras gitu ya, biar tidak keras ya silahkan ya, tapi bukan akhirnya itu menjadi ibadah ya, karena yang dilakukan Nabi sekali lagi ini menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua kuburan ini ya. Nah ini yang disebut dengan taharatul badan ya, harus bersih ketika sholat itu badan kita gitu, semuanya gitu ya, semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya yang ketiga, syarat ketiga adalah istiqbal kiblah ya. Istiqbalul kiblah ini adalah wajib hukumnya, syarat ya, menjadi syarat. Kalau seandainya tidak menghadap kiblat maka tidak sah. Apalagi ini sudah ada ya, sudah ada ini, sudah ada apa, ini sudah ada sajadah atau arahnya ya. Wah saya nggak yakin nih gitu ya, nggak yakin. Muhayyam naik kuda misalnya, mau sholat qiyamul lail, sholat duha misalnya, atau sholat-sholat yang lain, itu kudanya atau kendaraan kita hadapkan ke kiblat, kemudian setelah itu silahkan dia mau jalan kemanapun tidak apa-apa sambil sholat kita. Tapi ini khusus sholat sunnah. Adapun syarat sholat di dalam sholat wajib, maka istiqbal kiblah ini adalah wajib gitu ya, kecuali nah ada pengecualiannya ya, kecuali kita sedang dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan posisinya gimana? Kalau memang kita berkendara umum bisa berhenti, maka berhentilah untuk sholat ya, sholat berjamaah. Kalau saya misalnya pulang ke Jawa Tengah itu, bis itu akan berhenti gitu ya, akan berhenti di tempat-tempat pemberhentian, walaupun tidak lama, paling lama itu adalah 20 menit lah ya, 20 menit untuk istirahat, kemudian sholat cukup itu. Maka ketika itu terjadi, manfaatkan sebaik mungkin ya, mungkin 5 menit untuk makan, 1/4 jam untuk sholat ya. Kalau belum sholat maghrib misalnya, maka maghrib dan isya itu ya di jama apa? Takhir ya. Sholat isya terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian maghribnya ditakhirkan 3 rakaat ya. Itu apa namanya, sholatnya usahakan juga jamaah, usahakan jamaah. Maka diajarkan oleh Nabi kalau bepergian itu minimal 2 orang, satunya harus diangkat menjadi pemimpin ya. Hebat ya, dalam Islam itu harus ada pemimpin dan satu komando. 2 orang itu, apalagi 3 orang, apalagi 4 orang.
Maka kalau kita pergi kemanapun harus kita bisa mengangkat pemimpin, siapa qaidnya, ya, siapa pemimpinnya, gitu. Dan pastikan ketika sholat itu dalam keadaan berjamaah, dimanapun itu, ya, kecuali memang kita sudah nyari tidak ada jamaahnya, gitu ya, sudah nyari kemana tidak ada, ya sudahlah, gitu ya, sholat sendirian, maka dia akan dicatat tetap sholat berjamaah karena dia sudah berusaha mencari apa? Jamaah. Jamaah itu minimal ada dua, ada imam dan ada makmum. Itu dalam apa namanya definisi jamaah itu minimal dua orang. Lebih dari dua orang itu afdol, lebih utama. Jadi kalau ini kan kita sudah banyak ini, gitu ya. Seandainya tadi hujan deras tadi, gitu ya, itu hanya ada dua orang sudah disebut apa? Jamaah. Apalagi sampai banyak, gitu ya. Dulu pun di zaman Nabi juga ragu dengan sholat yang menghadap kemana? Baitul Maqdis. Ya, Nabi SAW selalu galau gitu. Karena Nabi SAW itu dulu Baitul Maqdis ini kenapa menjadi kiblat kaum muslimin, gitu ya? Karena memang kiblatnya itu berpindah dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Allah hendak menegaskan bahwa masalah Masjidil Aqsa bukan hanya milik Palestina saja, tapi milik seluruh kaum muslimin, karena kaum muslimin pernah berkiblat selama kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan ke arah Baitul Maqdis, ya, yang ada di mana? Palestina. Sampai Nabi SAW itu betul-betul ingin pindah karena di sana ada kiblatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Sampai hari ini menjadi rebutan, gitu ya. Kaum muslimin mempertahankan bahwa itu mutlak milik kaum muslimin, orang Yahudi juga mempertahankan bahwa di dalamnya itu ada apa? Ada apa namanya? Haikal Sulaiman, ya, ada haikal Sulaiman yang diyakini terkubur di dalamnya. Maka sengaja digali terus itu ya, digali terus, tapi ketahuan, ya. Tapi yang jelas ketiga masjid ini dimuliakan oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu apa namanya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi mengatakan la tasyuddu rihal illa bi thalathati masajid. Janganlah engkau gemar melancong, janganlah engkau gemar apa istilahnya, rekreasi, iya. Tapi kalau engkau mau gemar silahkan, hanya di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Hada yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semuanya ada keistimewaan. Siapa yang sholat di Masjidil Haram itu setara sholat 100.000 di Masjid Darussalam ini. Coba berapa tahun tuh Pak Mul? Sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di Masjid Darussalam ini. Misalnya sholat maghrib di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di mana? Darussalam ini maghribnya. Coba berapa ratus tahun tuh? Maka itulah keistimewaan, ya. Berapa Pak Yus itu? Bendahara kan pinter ngitung biasanya. 100.000 itu dibagi 360. Oh jangan. Udah kadut apa yang berbahaya boleh. Kalau di situ ada apa namanya, ada pemukul-pukul aja sampai mati, kemudian lanjutkan sholatnya, ya. Adapun ketika sholat bergeraknya tidak ada kaitan dengan sholat itu, bisa saja membatalkan, ya. Jadi sholatnya gerak-gerak tapi tidak jelas gerak-gerak itu ngapain gitu, ya. Atau matanya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, lirak-lirik gitu, ya, bisa saja, ya. Kalau kata Nabi, orang yang sholatnya lirak-lirik itu, ya, bisa saja itu dibutakan oleh Allah SWT, dia tidak fokus itu, ya. Jangan sampai, ya, lirak-lirik, fokusnya pada tempat sujudnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa apa namanya syarat berikutnya adalah niat, jamaah sekalian, ya. Ya, niat ini penting. Jadi kalau jamaah sekalian dari rumah itu niat itu dari mana? Saat ketika kita ingin. Karena bisa saja ketika kita mau niat sholat asar misalnya, ya, niatnya itu dalam barisan ini sholat zuhur,
tapi dari rumah wudhunya itu ingin sholat asar, sudah berjalan itu ingin sholat asar gitu. Jadi ketika kita niat sudah di barisan kok niatnya sholat duhur, apakah sah nggak kira-kira? Sah nggak kira-kira? Syarat sholat harus niat terlebih dahulu. Maka hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita sudah takbir maka haram hukumnya dibatalkan, ya, karena haramnya apapun dalam sholat itu ketika sudah takbir, maka yang tadinya halal menjadi halal. Takbir sholat itu termasuk dibatalkan. Pendapat yang jelas itu tetap sah karena kita sudah niat di awal, di dalam apa? Di dalam hati kita. Itu bab tentang niat. Jadi niat itu maka penting dari awal itu sudah niat yang benar gitu ya. Niat yang benar. Jadi kalau seandainya niatkan dari rumah seperti itu, kemudian di sini gitu ya, di sini itu niatnya berbeda, itu tetap sah, langsung difokuskan kembali untuk sholat asar gitu ya. Jadi tidak perlu dibatalkan, karena yang membatalkan sholat itu adalah hanya dengan berhadas atau dengan salam, ya. Yang membatalkan sholat itu berhadas kecil atau besar, kemudian adalah salam, yaitu jadi hal. Jadi orang yang sedang sholat itu harusnya bahagia, ya, dalam pengawasan Allah, dalam dekapan Allah, ya, dalam komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia takut itu ketika mau salam, ya Allah, aku harus berhubungan lagi dengan dunia. Kalau sudah salam itu, ya, masalah-masalahnya jadi menumpuk lagi. Padahal ketika kita mau sholat itu, jamaah sekalian, itu semuanya di bawah. Awas, senang itu di bawah semuanya gitu ya. Terakhir ini ya, sudah isya ya. Ya, terakhir nih, wa amal umur al-ukhrawiyah al-mutarattibah ala tarkis shalah. Orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat itu, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau dia muslim itu ya. Itu ada 3 hukuman. Yang pertama, al-adzabud daim fil qabr. Jadi dia akan diazab terus-menerus di alam kubur itu sampai akhir zaman. Orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, ya, dia mengatakan saya muslim, KTP-nya Islam, tapi sengaja tinggalkan sholat. Dia tahu dosa meninggalkan sholat gitu ya, dia tahu bahwa ada dalil sholat, kemudian dia sengaja itu, maka dia akan dihukum terus-menerus di alam kubur kama yu'adzabul kafir au asyad. Akan diazab seperti orang kafir atau lebih pedih lagi, ya. Jadi orang kafir itu bukan di paling bawah neraka, tapi adalah orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak mau menjalankan Islamnya, namanya orang munafik, ya. Dan yang kedua, annahu yusharu yaumal qiyamati ma fir'aun. Dia akan dibangkitkan nanti di alam barzakh, ya, di padang mahsyar itu langsung bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun wa Ubay bin Khalaf, ya, yaitu Ubay bin Khalaf. Itu adalah musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersama Nabi palsu. Itu langsung, ya, dibangkitkan. Mereka tidak perlu dikumpul-kumpulkan, sudah langsung dibangkitkan bersama Qarun, ya. Kemudian Haman ini pembantunya Qarun yang kecerdasannya tidak menghantarkan dirinya itu taat kepada Allah, malah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Qarun kekayaannya tidak menjadikan dia ini akhirnya taat kepada Nabi Musa dan juga kepada Allah. Wa Ubay bin Khalaf. Yang terakhir, annahu yadkhulun nar fayukhladu fiha abadal abidin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi orang yang meninggalkan sholat, ya, yang sudah balik, maka ini 3 hal ini, kalau dia mengaku seorang muslim, ya, akhirnya, wah, Ustadz, mendingan orang kafir aja ya, dihukumnya tidak seberat orang muslim gitu ya, orang yang ku Islam, ya jangan juga kan gitu. Kafir juga dihukum oleh Allah SWT. Allah sudah tunjukkan kita semuanya di dalam Islam ini, ya, terlepas dari keturunan dan tidak, tentang sholat ini. Karena sholat ini tidak pernah selesai dibahas, itu semakin
dibahas semakin tambah ilmu kita, dibahas terus semakin yakin kita, ya. Maka ini ya dari akhir bab tentang sholat, dan insya Allah kita besok akan lanjutkan bab tentang ita zakah, ya, yang disebut dengan menunaikan zakat. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf nih kelebihan waktunya yang jamaah sekalian sudah menunggu. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.